Halo, shalom saudara. Saudara, ada sebuah ungkapan yang berkata, "Be careful what you wish for. You might get it." Artinya, hati-hati loh dengan apa yang kita minta, karena itu mungkin saja bisa terjadi. Loh, kok malah hati-hati sih? Bukannya kita malah senang ya, kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita pintakan itu terjadi? Oh, belum tentu. Seperti ada cerita satu orang yang berdoa, "Tuhan, aku minta Tuhan tambahkan kepadaku kesabaran." Maka seiring dia berdoa, dia berharap akan ada ketenangan. Maka dia menjauh, dia pergi ke hutan, dia mau menyepi, dia mau meditasi di sana. Tapi ternyata, suatu ketika waktu dia sudah menyepi di sana, ternyata ada orang-orang yang lagi berwisata lintas alam, masuk ke daerah di mana dia sedang meditasi itu. Waktu orang itu lewat, mereka ketawa-ketawa, mereka bersenda gurau. Nah, si orang yang lagi bermeditasi ini, dia merasa terganggu. Lalu dia menghampiri orang-orang yang sedang wisata lintas alam itu dan berteriak kepada mereka, "Hei, kalian ini bisa tenang nggak sih? Nggak tahu apa aku lagi berdoa?" Saudara, lihat. Orang ini berhasil tambah sabar? Ternyata tidak. Waktu dia berdoa minta kesabaran, dia pikir cara untuk sabar adalah dengan dia menyepi dan menjauh dan keadaan tentram, maka itulah sabar. Tapi ternyata justru Tuhan mengirimkan orang-orang yang justru menguji, menantang tingkat kesabarannya. Saudara, waktu kita sedang berdoa meminta sesuatu ya, yang ada di pikiran, di benak kita seringkali adalah, "Oh, semoga ini semua prosesnya enak, tentram, lancar. Oh Tuhan, berkatilah." Tapi seringkali waktu kita meminta sesuatu, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mendengar apa yang kita ucapkan saja. Nah, kita perhatikan Amsal hari ini, Amsal 10 ayat 3 yang berkata, "Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya." Amsal ini berkata bahwa Tuhan tahu betul loh kebutuhan kita. Orang benar tidak akan dibiarkan menderita kelaparan. Tetapi perhatikan juga, Tuhan melihat kita, mendengar kebutuhan kita, bukan hanya dari apa yang kita ucapkan. Maka di Amsal mengatakan keinginan orang fasik ditolaknya. Bayangkan kalau semua orang yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan, termasuk orang fasik, itu didengar oleh Tuhan dan dijawabnya. Wah, celaka saudara. Kita bersyukur untuk dua hal. Yang pertama bahwa, saudara, Allah yang berdaulat, Tuhan yang kita sembah, itu bukan sekedar mendengar apa yang kita ucapkan sebagai manusia yang terbatas. Yang Tuhan lihat dari sebuah permintaan adalah apa yang kita butuhkan. Apa yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan tertinggi. Bayangkan kalau Tuhan sekedar mendengar apa yang kita mohonkan, wah, mungkin bisa kacau saudara. Karena kita seringkali waktu berdoa meminta, kita seringkali punya bayangan prosesnya akan seperti ini, akan mudah. Tapi kita juga tahu bahwa kemudahan tidak selalu berarti kebaikan tertinggi. Karena itu saudara, di dalam kita berdoa, mari kita menyerahkan kepada Tuhan yang berdaulat dan kita berdoa. Seperti Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Bukan berarti kita tidak sungguh hati atau menaruh iman di dalam doa kita. Melainkan kita berharap sungguh-sungguh dan kita menyerahkan prosesnya. Bagaimana cara mewujudkannya, waktunya, kepada Tuhan kita. Sebab Dia tahu yang terbaik, lebih baik daripada kita yang berdoa sekalipun. Maka saudara, ketika kita berdoa meminta sesuatu yang baik, termasuk kesabaran, termasuk berkat, termasuk pertumbuhan, tahukah saudara apa yang akan Tuhan berikan? Tentu tidak selalu kemudahan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Mari, saudara, di dalam berdoa selalu katakan, "Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Aku percaya kepada prosesmu. Aku percaya kepada kedaulatan-Mu." Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami memohonkan pertumbuhan, dan kami akan menyerahkan bagaimana Tuhan memproses kami. Bukalah hati kami dengan kerendahan hati untuk menerima didikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.